19 Corona varian Delta menerpa bangsa atas pertolongan Tuhan. Hierro Remix. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran juga di waktu malam. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Engkaulah Allah yang tidak berkesudahan dan tidak berakhir, kemarin hari ini, yang ada dan sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami
dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249. Hukum Taurat bagi kita pada pesta Bona Tahun hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 730. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina. Kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
atas mana kami sepatutnya kena hukum-Mu. Tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa ya Tuhan, kasihanilah kami. Jangan Engkau menghukum kami, hapuskanlah dosa kami, karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Kita menyanyi, Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendak-Mu jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 179. Di saat bernyanyi nanti pembacaan epistel maju ke depan. Kasih paling agung
pembacaan epistel yang tertulis di Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi yang jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu, dalam doa dan permohonan kepada Tuhan Yesus. Amin. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh indah kabar-Mu, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Doa syafaat dulu apa? Vokal guru. Doa syafaat dulu. Vokal grup. Vokal grup. Vokal grup dulu. Nggak pakai mic.
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau Allah yang luar biasa baiknya bagi kami sebahagian daripada keluarga Pinopar Opu Ampargila yang ada di Jakarta ini. Kami menyatukan hati kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa, kami mau naikkan ya Bapa doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Bapa dalam surga, patutlah kami mengucap syukur atas segala berkat, kesehatan ya Tuhan, napas kehidupan, dan setiap pergumulan hidup kami di sepanjang masa-masa pandemi yang kami alami ya Tuhan. Hari lepas hari, kami boleh ada di awal tahun 2022 ini, semuanya atas anugerah-Mu dan berkat-Mu yang berkelimpahan bagi hidup kami. Pada saat ini juga kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah, biarlah ibadah kami, nyanyian kami yang kami naikkan ya Tuhan ke hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami ini manusia yang penuh dosa. Tadi kami sudah mengaku ya Tuhan di hadapan-Mu, keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunkan kami. Ampunkan kami ya Tuhan, keluarga daripada Opu Ampargila ya Tuhan. Di sini baik dimanapun saja berada, bahkan di luar ruangan ini. Kiranya Engkau melawat kami ya Tuhan, menolong kami, mengampuni kami atas segala dosa kami ya Tuhan. Dosa-dosa daripada keturunan dari Opu Ampargila, baik yang kami tidak ketahui saat ini, maupun yang Tuhan yang kami ketahui. Kiranya Engkau menyucikan, mengkuduskan kami, biarlah kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan saat ini. Kami juga berdoa ya Bapa, banyak hal yang kami lakukan ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, atas ketidaksetiaan kami ke hadapan-Mu, atas keberdosaan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, baik yang berkakak adik maupun ya Tuhan yang bersuami istri, maupun ya Tuhan anak dengan ibu, dengan bapaknya. Begitu juga ya Tuhan antar sepupu ya Tuhan. Begitu juga ampuni kami ya Tuhan saat ini antara yang berkeluarga sedarah ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau maha baik, panjang sabar, mau mengampuni kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni kami dan boleh mendengar seruan dan doa-doa kami saat ini. Siang hari ini Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu doa-doa kami. Secara khusus kami berdoa ya Bapa, buat keluarga dari Pinopar Ampargila ya Bapa. Engkau memberkati kami ya Tuhan, baik di setiap pekerjaan, maupun ya Tuhan setiap usaha kami ya Tuhan, di mana ya Tuhan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan masalah pekerjaan dan usaha kami sepanjang tahun 2022 ini, tapi kami percaya ya Tuhan, kami mau serahkan ke tangan kasih-Mu. Engkau menolong, mencukupkan segala sesuatunya kebutuhan hidup kami buat keluarga besar Opu Ampargila dimanapun saja berada. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati ya Tuhan, menolong kami, buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami yang dalam pendidikan, yang masih kecil. Tuhan, Engkau menolong mereka di dalam pergaulan hidup mereka. Beri hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang daripada Tuhan. Biarlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun saja mereka berada, Tuhan melimpahkan kepintaran dan takut akan Tuhan. Biarlah Engkau menuntun mereka di dalam pendidikan mereka, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Kami mau berdoa juga ya Bapa, buat
Kerinduan kami buat keluarga Opu Ampargila yang belum mempunyai keturunan. Bapa dalam surga, kami mohon, kiranya Engkau memberi keturunan yang ilahi, yang mereka dambakan ya Tuhan, yang kami dambakan juga seluruh keluarga Opu Ampargila. Biar kami bertambah-tambah ya Tuhan, dimanapun saja kami berada ya Bapa. Biarlah Engkau memberi keturunan yang ilahi yang daripada Tuhan sebagai penerus keluarga kami Opu Ampargila dimanapun saja berada. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat yang belum mendapat jodoh. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, seluruh keluarga Opu Ampargila dimanapun saja berada ya Bapa saat ini. Yang kami gumulkan, yang kami rindukan ya Tuhan, untuk mendapatkan jodoh pasangan hidup. Biarlah Engkau menunjukkan, kami tahu ya Tuhan, Engkau punya cara untuk mempertemukan mereka. Biarlah mereka boleh ya Tuhan, di waktu yang akan datang, kami boleh mendengar ya Bapa, mereka sudah mau membentuk rumah tangga. Biarlah untuk itu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami beria-ria, bersorak-sorak, Engkaulah Tuhan kekuatan kami dan keselamatan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menunjukkan keturunan mereka berpasang-pasangan ya Tuhan, tepat pada waktunya. Kalau mata kami melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah pertolongan kami? Pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Untuk saat ini kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Untuk yang sakit ya Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga Amang Bao Sinaga ya Tuhan. Dan Eda ya Tuhan, Eda selamat. Begitu juga Bere kami, Dame dan Noris. Oh Bapa dalam surga, kami tahu ya Tuhan, Amang Bao ada pemulihan Batu Empedu. Eda kami ya Tuhan, Eda selamat Banjar Nahor, cuci darah ya Tuhan. Begitu juga Bere kami, Dame dan Noris. Kami mohon ya Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau tolong ya Tuhan Amang Bao dan Eda serta Dame dan Noris ya Tuhan. Engkau sembuhkan ya Tuhan, Engkau tolong. Biarlah hidup dan kehidupan mereka ya Tuhan, untuk terus berjalan dengan baik ya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan, pertolongan daripada cucu kami, Bere kami ya Tuhan, Hanan Purba, keluar dari Purba dengan guru kami Deborah, Banjar Nahor. Oh Bapa dalam surga, kami bawa ya Tuhan, cucu kami, Bere kami, ini ke hadapan Tuhan. Engkau menolong ya Tuhan, menyembuhkan, menjamahnya ya Bapa. Biarlah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup menyatakan kesembuhan bagi Hanan Purba. Berkati kedua orang tuanya ya Tuhan. Engkau tolong memberi hikmat kebijaksanaan untuk boleh ya Tuhan sabar ya Tuhan, menjalani hari-harinya untuk membawa pengobatan Hanan Purba hari lepas hari. Tentu juga ya Tuhan, sebagian dari kami di sini, begitu juga keluarga Opu Ampargila yang tidak ada di sini ya Bapa, yang dalam keadaan sakit maupun saat ini yang tidak kami ketahui ya Bapa. Kiranya Engkau menolong mereka juga ya Tuhan, menyembuhkan mereka, biar mereka boleh beraktivitas dengan baik. Kami juga berbawa buat Hela kami ya Tuhan, Yosep Darmawan. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, kalau di rencana mereka ya Tuhan, di waktu yang akan datang akan operasi katarak. Oh Bapa, Engkau sangat baik ya Tuhan, baik adanya. Sembuhkan Hela kami, Yosep Darmawan ke hadapan-Mu. Kami bawa dia ya Tuhan, Engkau berkati setiap dokter yang merawatnya. Engkau tolong ya Tuhan, biarlah Hela kami ini sembuh ya Tuhan. Ya Bapa, banyak hal yang kami mau minta ke hadapan-Mu. Engkau mengetahui isi hati kami saat ini ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami yang ada saat ini di pikiran dan hati kami masing-masing.
Engkau Tuhan tolong dengarkan seruan hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mengutarakan isi hati kami yang terdalam. Kiranya Engkau mendengarkannya ya Tuhan. Untuk ini ya Tuhan, kami mau serahkan doa syafaat kami ini. Engkau yang menjawabnya tepat pada waktunya, sesuai kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing, keluarga Opu Ampar Gila dimanapun saja berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau mensempurnakannya ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapkan hatiku Tuhan saat ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Firman Tuhan yang menjadi tema Pesta Bona Tahun kita, saya ambil dari Filipi 2 ayat 2, tapi akan saya bacakan mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian saudara-saudara, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian, saudara-saudara, saya mengambil tema kesehatian. Karena di dalam ayat 2, hendaklah kamu sehati sepikir. Kesehatian sangat dibutuhkan orang saat ini, punguan saat ini, gereja saat ini, bangsa dan negara saat ini sangat membutuhkan kesehatian. Setelah saya cari-cari, ternyata Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi pada saat dia di penjara. Dia di penjara karena Injil Kristus. Tetapi biarpun dia di penjara, dia tetap bersukacita. Dia tetap tidak kehilangan sukacita. Tetapi pada saat dia di penjara, dia mendengar berita tentang jemaat Filipi. Ada perselisihan antara dua orang perempuan yang membawa kepada yang lebih besar kelompok, yaitu Sintike dan Euodia. Sintike dan Euodia berbeda pola pikir, berselisih, sehingga terjadi kerapuhan persekutuan di tengah-tengah jemaat Filipi. Kurang kondusif persekutuan mereka. Menurut Paulus, kesehatian adalah sebagai tanda kesejatian dari pengikut Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, semua peparan Opua Parkila yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya, sukacita yang sempurna, itulah yang diinginkan Paulus. Dia bersukacita di penjara, menderita, tapi setelah dia mendengar berita jemaat yang dilayani, yang dikasihinya, dia menjadi kurang bersukacita. Makanya dia menulis surat, sempurnakanlah sukacitaku. Dia bukan tidak bersukacita, tapi dia ingin sukacitanya menjadi sukacita yang sempurna. Yaitu apa? Tunjukkanlah kesehatian. Tunjukkanlah kesehatian untuk menjalankan tugas panggilanmu. Tunjukkanlah kesehatian untuk memuliakan Tuhan. Yang penting bagi jemaat, bagi orang percaya, sehati sepikir untuk memuliakan Tuhan. Karena di mana ada kemuliaan Tuhan, disitulah ada damai sejahtera. Sekali lagi, di mana ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka disitulah ada damai sejahtera. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, kepada jemaat
Poparan opo apargila. Sekali lagi pada dasarnya Paulus bersukacita melihat jemaat Filipi dari sisi karena jemaat itu ikut ambil bagian dalam pelayanan Paulus. Jemaat Filipi sangat-sangat bersatu untuk memberikan pelayanan kontribusi kepada Paulus. Artinya secara eksternal, secara pelayanan, secara kesaksian, jemaat Filipi adalah termasuk nomor 1 dan yang dipuji. Tapi secara internal mereka rapuh. Bisa juga terjadi di kalangan punguan-punguan, di kalangan keluarga-keluarga. Kalau secara eksternal kelihatannya bisa terpuji dan oke, tetapi ternyata secara internal adalah manusia itu manusia rapuh. Kesehatan yang dimaksudkan oleh Paulus bukan hanya dalam hal hati dan jiwa, tetapi juga dalam hal pemikiran, tujuan, dan kasih. Saudara-saudara, dalam hal yang diperlukan untuk kesehatan itu sudah dikatakan di dalam ayat 1. Apa-apa yang diperlukan untuk kesehatan itu sudah dinyatakan di ayat 1. Karena di dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Kristus sudah ada hal-hal yang kita perlukan untuk membuktikan kesehatan itu, untuk melestarikan kesehatan itu, sudah ada di dalam ayat 1 tadi. Tapi harus digarisbawahi, kalau kesehatan yang dimaksud Paulus di sini adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk itulah Paulus mendaftar, membuat list hal-hal supaya jangan kesehatan itu terganggu, supaya jangan kesehatan itu terhambat. Secara rinci Paulus mengatakan, jangan hanya mencari kepentingan sendiri. Begitu di dalam kelompok komunitas, di dalam gereja, di dalam punguan, di dalam persekutuan, hanya mencari kepentingan sendiri, disitulah tercabik-cabik kesehatan itu. Yang kedua, jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Hasangapon narumar, memang jolma lomuaddo rohana mangalului sangap tu dirina sadiri. Sangap tu dirina sadiri. Mulu parcamita madok nagudanga jolma na lomuar rohana dibuat rohana. Ya tu siamudo mulo dibuat rohana. Wado mulo dibuat rohana. Na songod dia dui. Babuat roha. Mulo ibuat rohana gabe hurang roha ma.
hidup. Jelas nih, orang yang cinta dan ingin dipuji-puji, diambil hatinya, jadi hatinya kurang. Rohana, gabi hurang roha. Rasu didu hita madok dang lomoro hatta hita nagabi hurang roha. Dan dari antara tiga tadi, jangan hanya mencari kepentingan sendiri, jangan mencari puji-pujian yang sia-sia, hendaklah rendah hati semuanya, menganggap yang lain lebih utama. Menganggap yang lain lebih utama. Itulah tanda kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah karakter kunci penentu segala kebaikan, segala kebajikan, segala pelayanan yang kita perbuat. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah sebagai juru selamat dunia. Tetapi harus kita katakan, kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk meruntuhkan segala keangkuhan, meruntuhkan segala kesombongan, meruntuhkan segala hagi jangun niroha. Makanya mulai dari kelahirannya, pelayanannya, sampai ke Bukit Golgota, dia selalu mengajarkan kita untuk rendah hati. Bahkan dalam pelayanannya, dalam persekutuannya dengan murid-muridnya, ia mampu memuri pakni sisiana, membersihkan yang paling kotor dari murid-muridnya. Itulah tanda, itulah yang sering menghambat, mengganggu kesehatan kita di dalam segala komunitas kita. Karena itu, selalu saya artikan tahun baru adalah harus kita artikan hidup baru. Hidup baru harus dapat diperlihatkan dengan rendah hati. Hidup baru harus dapat diperhatikan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Hidup baru harus dapat kita buktikan dengan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Marilah kita menganggap yang lain lebih utama dari kita. Sekali lagi, poparan opwa pargila yang mensyukuri tahun baru hari ini dan selanjutnya, motonya adalah menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Itulah kerendahan hati dan itulah kesehatan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, kemuliaan Tuhan, karena kami telah melaksanakan ibadah kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan damai. Tuhan, pada saat kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus, telah ada proklamasi, diproklamasikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di mana Engkau dimuliakan, disitulah ada damai sejahtera. Di mana kami semua menjadi orang-orang yang rendah hati, yang menganggap yang lain lebih utama dari kami, disitulah terpancar kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan ibadah kami, ibadah seremonial dan ibadah moral kehidupan kami sehari-hari selalu memuliakan Tuhan dan di dalam damai sejahtera. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, termasuk acara hiburan kami. Engkaulah yang terpuji ya Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya, bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Hapuskan segala dosa kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan buku ND nomor 656 ayat 1 dan 3. Para haha maranggion seraya mengumpulkan persembahan, dan sudah kita sepakati persembahan kita kali ini adalah diperuntukkan untuk jemaat yang ada di HKBP Marbun. Jemaat yang ada di HKBP Marbun memang harus masuk kas dulu, baru dari kas dikeluarkanlah untuk membantu jemaat kita yang ada di Marbun. Mari kita berdoa, mari kita menyanyi. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita semua peparan Opua Pargila untuk hidup dalam kesehatian di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan di dalam kerendahan hati yang sungguh-sungguh, saling menghormati dan tidak mementingkan diri sendiri. Di mana Tuhan dimuliakan, disitulah damai sejahtera diwujud nyatakan. Sebab itu jauhkanlah hidup yang selalu ingin dimuliakan. Muliakanlah Tuhan atas kesehatan kami. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati,
antara satu dengan yang lain, agar kesehatian yang diminta tema kita ini dapat terwujud. Kita menyanyi dari PKJ nomor 184 ayat 1, akan saya pandu. Di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekun lutut segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekun lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.